Cek 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 cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah. Lah profilnya. Waduh, kemarin suara gue agak lain nih coy ya. Gue pasang sedikit efek lah, agak sedikit gimana gitu. Ternyata responnya banyak yang gak suka ya. Waduh. Ya udahlah, kita pakai suara asli kita aja. Oke? Yaudah, langsung aja kita gas lagi dah lah profil. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gue kopi bisa banget lah baca di deskripsi ataupun kopi-kopi manja. Bukan kopi, ini air putih. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskan lah profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Pak Tua Luo setelah dia memberikan serangan ke-10-nya, dia pun memberikan sebuah berkah pula kepada mereka yang ada di Kingzhou. Dan dia memberikan sebuah pelajaran kepada mereka semua, berkah kepada orang-orang yang berasal dari wilayah Kingzhou. Dan hal itu pun disadari oleh 4 pilar dunia, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan untuk Pak Tua Luo, dia benar-benar luar biasa, dan dia ingin menunjukkan ini semua kepada cucunya, yaitu Yang Shu. Sedangkan di sisi lainnya, di saat ini Yue dia baru selesai melakukan sebuah pelatihan dan dia merasakan berkah yang diberikan oleh Pak Tua Luo, dan itu membuatnya kini langsung naik level kultivasinya, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu membuat Yue dan juga Senior Chen, mereka berdua mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Senior Luo. Dan begitu juga oleh mereka murid-murid dari sekte lainnya pula yang ada di sekitaran tempat ini ketika mereka melihat bilah yang dilepaskan oleh Senior Luo. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Senior Luo juga disaksikan oleh orang ini yang berujar. Senior Luo akhirnya dia telah jatuh, ujar dari seorang pria. Dan ternyata pria itu dia tidak sendiri karena ada sesuatu bayangan yang muncul bersama dengan dirinya dan berujar, berhentilah kau berpura-pura, bukankah langkah ini merupakan bagian dari rencanamu, ujar dari sosok bayangan itu. Dan ternyata sosok bayangan itu dia sedang berbicara dengan Master Sekte. Dan untuk Master Sekte dia juga berujar, serangan bila yang dilepaskan oleh Senior Luo memang sangat luar biasa, layak menyandang gelar nomor 1 yang ada di dunia. Meskipun itu dia, tapi satu-satunya yang akan menang adalah diriku, ujar dari Master Sekte yang menunjukkan gelagat yang agak-agak gimana gitu, aneh tapi mencurigakan. Tapi di sini untuk sosok bayangan itu dia berujar, baiklah kalau begitu aku akan menunggumu Master Sekte, ujar dari sosok bayangan itu. Dan untuk Master Sekte Pedang dia juga mengucapkan terima kasih karena dia mendapatkan sebuah berkah, dan juga terima kasih kepada Senior Luo yang telah melindungi Kingzhou untuk saat ini. Terima kasih telah melindungi Kingzhou dan juga Tianshan, ujar dari Master Sekte yang sepertinya dia punya rencananya sendiri. Sedangkan di sisi lainnya untuk bilah yang dilepaskan oleh Senior Luo adalah sesuatu yang luar biasa yang dapat dilihat oleh mereka semua yang ada di Kingzhou. Dan ini adalah jalan yang dilepaskan oleh Senior Luo untuk mereka semua para kultivator muda. Dan ini adalah jalan untuk dapat membuka rank 9, dan itu adalah berkah yang diberikan oleh Senior Luo. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Yang Shu dia pun senang ketika dia telah menyapa Master Sekte dan juga rekan-rekannya yang lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan dia pun senang pada akhirnya dia bisa kembali pulang ke sekte ini. Dan karena udah larut malam dia juga ingin pulang, dan dia merasakan kalau suasana yang ada di tempat ini memang luar biasa enak, sedap, dan juga kekeluargaannya dapat banget. Tapi di sini Yang Shu dia juga berujar, seandainya kakek ada di sini harusnya ini pasti akan lebih membuatnya seru kan, ujar dari Yang Shu yang berharap kakeknya juga menerima dan juga merasakan rasa bahagia senang sama seperti dirinya. Tapi dia juga mengingat kalau kakeknya suka marah-marah, tapi yang ada paling aku dijewer, ujar dari Yang Shu. Tapi dia nggak kenapa-kenapa, kalau dijewer ya namanya juga kakeknya senang-senang aja. Tapi di sini Yang Shu dia juga merasakan kalau sepatu yang diberikan oleh kakeknya sungguh luar biasa, hingga dia pun tiba-tiba aja melihat sebuah bilah yang muncul di angkasa sana. Dan untuk Yang Shu dia pun sadar kalau ini adalah bilah yang dilepaskan oleh kakeknya. Kakek itu kakek, ucap dari Yang Shu. Sedangkan di sisi lainnya untuk Pak Tua Luo kini dia pun boom, masih memancarkan energi yang luar biasa. Dan untuk Pak Tua Luo dia juga sadar kalau saat ini waktunya sudah hampir habis. Rekan lamaku, sepertinya akhir kita sudah semakin dekat, ucap dari Pak Tua Luo. Tapi di sini Pak Tua Luo dia pun benar-benar senang karena dia telah memberikan berkahnya untuk orang-orang yang ada di Kingzhou, terutama untuk anak itu, ya untuk Yang Shu. Dan hanya Yang Shu lah satu-satunya orang yang paling berharga di hati dari Pak Tua Luo.
Dan untuk Pak Tua Luo setelah dia melepaskan ini semua, ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi dirinya. Karena mengalahkan Demonic Beast tingkat 9 itu tidaklah cukup untuk dapat menghentikanku. Memberikan sebuah bimbingan kepada mereka semua. 4 miliar Tian Xuan tidak cukup. Tapi mulai hari ini aku adalah generasi tua yang akan membuka jalan untuk mereka semua. Kultivator pedang di Kingzhou ini untuk mencapai rank 9. Ucap dari orang tua ini yang melakukan ini semua hanya untuk membuka jalan bagi para kultivator muda untuk mencapai rank 9. Dan melihat ini semua, Sofragan dia pun tahu kalau sepertinya Senior Luo benar-benar melepaskan semua sword intent yang dia miliki. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sword intent yang dilepaskannya adalah sword intent yang selama ini ditutupinya seumur hidupnya. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena memberikan berkah pula kepada mereka berempat. Dan itu membuat kini mereka berempat mengepalkan lengan mereka dan membungkukkan kepala dan juga berujar, terima kasih kepada Senior telah memberikan bimbingan kepada semua orang. Ucap dari pilar-pilar itu. Dan ujung ternyata bila yang dilepaskan oleh Senior Luo juga dapat dirasakan oleh Dongli yang melihatnya. Dan dia juga tahu kalau ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan dalam sekejap Dongli dia melakukan sebuah penerobosan. Dan ini adalah berkah yang diterima oleh setiap kultivator yang melihat ajaran berkah yang diberikan oleh Senior Luo. Dan untuk Lu Xiaoqi, dia pun tahu kalau adiknya sedang mendapatkan sebuah pencerahan. Dan untuk dirinya sendiri, ini adalah salah satu dari 4 defense sword yang telah melepaskan bilah terakhirnya. Dan ini adalah pemandangan yang luar biasa. Bahkan dulu ketika aku masih menjadi seorang player, aku juga telah melihatnya. Dan aku merasakan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Walaupun aku adalah seorang kultivator pedang di saat itu, tombak maksudnya, tapi aku tetap merasakan hal yang luar biasa. Saat dulu ketika aku masih menjadi player, aku juga telah mendengar reputasi gila ini. Tapi kali ini ternyata ini terlalu lebih kuat, lebih daripada yang sebelumnya. Dan ini sepertinya adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelumnya nggak sekuat ini loh. Apakah ini semua akibat dari Yang Xiu hingga membuat Luo Heishan menjadi seperti ini? Karena di kehidupanku yang sebelumnya, ketika aku masih menjadi player, tidak ada yang namanya Lu Xiaoqi. Jadi tentu saja tidak ada Yang Xiu. Dan bilahnya juga tidak sekuat ini. Dan sepertinya aku benar-benar lagi-lagi membawa butterfly effect. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini yang ditunggu Lu Xiaoqi sebenarnya adalah ting, notifikasi sistem. Dan itu adalah sesuatu yang memang ditunggu-tunggu oleh dirinya. Nah, ini dia bimbingan yang diharapkan. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan sini Lu Xiaoqi dia pun mendapatkan hadiah. Dan dia juga berharap hadiah apa yang akan didapatkan oleh dirinya. Karena hadiah ini bisa didapatkan jika itu dilakukan oleh kultivator rank 8 ke atas yang memberikan sebuah bimbingan secara tulus. Dan itu membuat Lu Xiaoqi mendapatkan notifikasi sistem dan hadiah apa yang akan didapatkan oleh dirinya. Yosh, kita lihat hadiah apa. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan di sini ketika Lu Xiaoqi dia pun mendapatkan hadiahnya, dia pun berpikir kalau ternyata hadiahnya berbeda dengan apa yang dia harapkan. Wow, ternyata ini adalah... Sayangnya sebelum kita tahu hadiah apa yang didapatkan oleh Lu Xiaoqi, ternyata screen berganti lagi dong. Waduh, dan kali ini screen kembali berganti kepada Pak Tua Luo. Di mana Pak Tua Luo dia pun bertanya kepada Sofragan, katakan kepada diriku, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap dari Pak Tua Luo bertanya kepada Sofragan. Dan untuk Sofragan dia berujar, ya, itu dapat dijangkau. Ucap dari Sofragan yang membuat mereka pun tahu apa maksud dari pembicaraan orang-orang ini. Dapat dijangkau? Ya, sepertinya sudah setengah langkah mencapai rank 9kah? Ucap dari biksu tua ini. Dan untuk Pak Tua Luo dia pun senang ketika dia mendengar kalau Sofragan bisa mencapai rank 9. Bagus, kau memiliki kepercayaan diri yang seperti itu. Ucap dari orang tua ini yang memberikan pedang miliknya kepada Sofragan. Dan dia juga berujar, hai, itu adalah sobat lamaku dan umurnya lebih panjang daripada diriku. Dan itu masih dapat digunakan satu kali lagi. Gunakanlah untuk menahan serangan dari Ace of Chaos lagi. Ucap dari orang tua ini yang membuat Sofragan dia pun sadar kalau ini adalah pedang milik Senior Luo. Walaupun sudah patah tapi memiliki energi yang luar biasa di dalamnya. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun di sini untuk Pak Tua Luo dia pun tahu kalau di kini waktunya sudah tidak banyak lagi dan dia masih memiliki satu keinginan, maka dari itulah dia harus pergi. Ucap dari Pak Tua Luo. Dan ketika Pak Tua Luo pergi meninggalkan 4 pilar ini, di sini 4 pilar mereka pun mengucapkan selamat tinggal kepada Senior Luo.
Dan ternyata tujuan dari Pak Tua Luo adalah mencari di mana cucunya berada. Jadi ini adalah sekte Mo yang selalu saja dibicarakan oleh Yang Shu kecil, ucap dari Pak Tua Luo. Dan kini dia pun menembus penghalang yang ada di sekte Mo, dan hal itu pun disadari oleh Dongli. Ada seseorang yang menerobos masuk, ucap dari Dongli. Tapi di sini Dongli dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah orang yang sebelumnya memberikan bilah itu, dan itu membuatnya berujar, senior, itu senior yang melakukan yang sebelumnya. Jadi ya sudah, biarkan saja. Senior, silakan datang dan pergi sesukamu, ucap dari Dongli yang tahu betul kalau ini bukanlah dari sebuah ancaman. Dan untuk Pak Tua Luo yang melihat masuk ke dalam sektemu, dia pun mencari di mana Yang Shu, di mana kau? Kakek tidak punya banyak waktu, ucap dari Pak Tua Luo yang mencari di mana Yang Shu kecil berada, karena memang sektemu gede-gede juga. Dan di sini untuk Pak Tua Luo, ketika dia melihat anggota yang ada di sektemu, dia pun merasakan kalau ternyata sektemu memiliki sekte kecil ini memiliki begitu banyak talenta, ucap dari orang tua ini, dan potensi masa depan mereka juga tidak terbatas. Dan kini Pak Tua Luo mencari di mana sih Yang Shu kecil, dan untuk Yang Shu, dia pun berlari dan dia tahu kalau ini adalah kesempatan terakhirnya untuk dapat bertemu dengan kakeknya. Aku harus lebih cepat, ucap dari Yang Shu, dan kini dia pun berniat untuk dapat menggunakan pedangnya untuk mencari di mana kakeknya berada. Dan di sini ketika Yang Shu ingin menggunakan pedangnya, ada yang berujar, "Hei, anak kecil, anak nakal, sini, mau kemana kau?" ucap dari seseorang yang membuat Yang Shu dia pun sadar kalau itu adalah suara dari kakeknya. Dan melihat kakeknya ada di sini, Yang Shu dia pun langsung berlari ke arah kakeknya dan bernangis. Ya, berlari sambil bernangis yang membuat Pak Tua itu dia pun kesal. Ketengil, kenapa kau nangis?" ucap dari Pak Tua ini. Dan untuk Yang Shu dia pun tahu kalau kakeknya telah melepaskan bilah terakhir, maka kakeknya juga akan menghilang, dan itu membuatnya pun menangis dan dia nggak bisa menahan ini semua. Dan untuk Pak Tua Luo, dia berujar, "Dasar tengil, sini mendekatlah," ucap dari Pak Tua Luo. Dan ketika Yang Shu dia berdiri tepat di hadapan dari Pak Tua Luo, di sini Yang Shu dia pun juga bertanya, kenapa, ada apa dengan wajah dari kakeknya itu. Tapi di sini untuk Pak Tua Luo, dia hanya meminta kepada Yang Shu untuk berlutut. Diam, berlututlah, ucap dari orang tua itu. Dan untuk Yang Shu, dia pun tahu kalau dia pasti bakal digeplak, tapi tidak apa. Setelah sebanyak apapun kakek mau menggeplaknya, biarkan aja. Aku tidak peduli walaupun itu sakit, ucap dari Yang Shu. Tapi alih-alih digeplak, di sini ya ada Yang Shu malah dielus kepalanya oleh Pak Tua Luo, dan dia juga berujar, "Yang Shu, pedangmu akan semakin berat di kemudian hari. Jadi biarlah kakekmu membantumu sedikit," ucap dari orang tua ini. Dan untuk Yang Shu, dia pun tahu kalau kakeknya udah nggak punya banyak waktu, dan dia sedihlah. Tapi untuk Pak Tua Luo, dia nggak peduli dengan itu semua. Justru dia malah mengomentari sepatu yang dipakai oleh Yang Shu. Sepatu itu sangat bersih, sepatumu bersih sekali, tapi sepatu itu digunakan untuk dipakai. Kau tidak boleh merawatnya dengan begitu baik, ucap dari orang tua ini. Bersih dan juga berdebu. Jika aku tidak mengetahuinya, aku mengira itu pasti adalah harta karun, ucap dari orang tua ini. Dan untuk Yang Shu, ya kek, aku pasti akan menjaganya dengan baik kek. Kakek hanya memberikanku sepasang soalnya kek, ucap dari Yang Shu. Dan ketika Yang Shu dia ingin berbicara lebih banyak lagi kepada kakeknya, dan dia melihat ke atas, ternyata Pak Tua Luo hilang, nggak tahu hilang, udah hilang gitu aja, yang membuat Yang Shu dia pun tahu kalau ini adalah akhir dari senior Luo, yang merupakan salah satu defense sword yang ada di Kingzhou, dan dia telah membuka jalan menuju rank 9 untuk semua generasi yang akan datang. Dan untuk Yang Shu, dia pun tahu kalau kakeknya tidak pernah kembali lagi. Dan di sini Yang Shu dia pun tahu kalau itu benar akan terjadi, dan dia hanya bisa menangis kepergian dari kakeknya. Dan untuk Dongli yang tahu kalau itu pasti adalah senior Luo, di sini Dongli dia berujar, "Junior Dongli dari sekte Mo mengucapkan selamat tinggal kepada Defense Sword," ucap dari Dongli. Sini Dongli dia juga tahu pasti kakek tua itu dia datang ke tempat ini untuk menemui Yang Shu. Dan untuk Yang Shu, dia telah menghabiskan banyak waktu bertahun-tahun bersama dengan Pak Tua Luo. Pasti mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Ini seperti kakek dan juga cucu. Dan jika aku meninggalkan Yang Shu sendirian, aku takut Yang Shu dia akan melakukan sesuatu yang tidak benar, ucap dari Dongli. Maka derlah kini Dongli dia pun menyebarkan suara miliknya. Dongli dia pun memanggilkan Luo Bing yang saat ini sedang turu. Luo Bing turu dong. Dan dia meminta kepada Luo Bing untuk menemani Yang Shu dan juga
carilah beberapa adik juniormu. Tapi untuk hating nggak usah dicari, susah kalau dia dicari. Jadi pergilah temui Mong Dongfang, bawa aja Mong Dongfang untuk menemanimu. Ucap dari Dongli yang membuat Lubing dia pun paham apa yang harus dia lakukan. Maka dari itulah kini Lubing dia pun langsung bersiap-siap dan dia kini mencari adik juniornya untuk menemui Yang Xiu. Tapi ketika Lubing udah bersiap dan akan pergi, kini ternyata yang lainnya pun udah duluan datang. Dan di sini Mong Dongfang dia pun mengatakan kalau dia juga mendengar transmisi suara yang diberikan oleh masternya. Jadi mereka harus segera mencari Yang Xiu. Baik, aku mengerti. Sambut dari Lubing. Sedangkan untuk Dongli saat ini dia masih menemani kakaknya yang sedang melakukan sebuah penerobosan. Kakak pasti dia sedang melakukan meditasi. Tapi kenapa dia masih belum bergerak? Lama banget nih. Ya, dari Dongli. Tapi di sini Dongli dia pun tahu kalau kakaknya pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sedangkan untuk Lu Xiaoqi dia nggak melakukan sesuatu, cuman buka panel sistem doang. Dan dia juga berharap hadiah apa yang akan dia dapatkan. Dan ternyata hadiah yang didapatkan oleh Lu Xiaoqi adalah meningkatkan status dari atribut miliknya, kekuatan air. Nah, itu membuat Lu Xiaoqi dia berujar, lah, kupikir aku mendapatkan kekuatan pedang, tapi ternyata peningkatan atribut lumayan lah, ucap dari Lu Xiaoqi. Tentunya dia akan menerima hadiah ini dan dia kini mendapatkan berkah yang luar biasa. Dan untuk Lu Xiaoqi kini dia dapat mengendalikan kekuatan air yang ada di langit dan juga bumi. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Harmoni langit dan juga bumi. Kekuatan air di dalam tubuhku hampir mencapai tingkat di mana aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan, ucap dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Dongli yang melihatnya dia pun sadar kalau sepertinya kakaknya dapat meningkatkan atribut miliknya. Meningkatkan atribut, ucap dari Dongli yang tidak percaya. Dan kini tiba-tiba saja langit menjadi gelap gulita dan kini sepertinya akan turun hujan. Dan untuk Dongli dia pun tahu kalau sepertinya hujan akan turun dan ini pasti disebabkan oleh kakaknya. Apakah ini akibat kakak? Ucap dari Dongli yang tidak menyangka kalau ternyata energi spiritual yang dimiliki oleh kakaknya dapat membuat hujan turun, buat hujan lokal. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi ini adalah pencerahan yang didapatkan oleh kakak, ucap dari Dongli. Sedangkan di area hutan bambu saat ini Yang Xiu dia masih menangis kepergian dari kakeknya. Tapi di sini Yang Xiu dia telah ditemani oleh saudara-saudara juniornya. Dan di sini untuk Xiao Qiu dia pun tahu kalau Yang Xiu sedang menangis dan itu membuatnya berujar. Senior Yang Xiu dia menangis tapi tidak ada suara, ucap dari Xiao Qiu. Dan itu membuat Lubing dia berujar, ya saat ini seniormu sedang bersedih, jadi kita hanya perlu menemaninya, ucap dari Lubing. Maka dari itulah kini mereka tidak melakukan apapun, mereka hanya duduk bersama dengan Yang Xiu mencoba untuk dapat menemaninya, membuat hatinya tenang. Dan untuk Xiao Qiu dia pun tahu kalau sepertinya hujan akan turun. Dan ternyata itu benar adanya, kini hujan pun turun membasahi tempat ini. Dan untuk Xiao Qiu dia juga tidak suka jika saudara seniornya harus nangis seperti ini dan dia memiliki niatnya sendiri. Ya, Xiao Qiu gak suka jika senior Yang Xiu dia bersedih. Aku harus melakukan sesuatu untuknya, ucap dari Xiao Qiu. Dan apa yang akan dilakukan selanjutnya kita bahas di part lanjutannya aja. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.